Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast kami, tempat kita ngobrol santai tapi penuh dengan makna. Hari ini topik kita yang sangat penting yaitu kebijakan nasional terkait keperawatan paliatif, karena pelayanan paliatif makin relevan di era beban penyakit kronis yang meningkat. Betul banget nih, apalagi pemerintah baru aja ngeluarin pedoman terbaru tentang layanan paliatif. Jadi pas banget nih untuk kita bahas. Di episode kali ini, kita bakal kupas tuntas regulasi terbaru tentang tantangan di lapangan. Kita juga mendatangkan dua narasumber yang keren nih pada hari ini. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, yaitu Bella Syarifah Helbau dari Fikes Unmu Jember selaku pembicara yang pertama. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih, halo semuanya. Dan yang kedua ada Clarisma Juni Prastiar dari Fikes Unmu Jember selaku pembicara kedua. Selamat datang. Semuanya. Nah, bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebelum kita sabar ini ya untuk melakukan berbincang-bincang dengan narasumber kita ini. Oke, langsung saja ya. Baik, Bella, boleh ceritakan sedikit tentang regulasi terbaru apa sih yang sekarang jadi dasar layanan paliatif di Indonesia? Terus saja. Jadi sekarang ini pedoman yang terbaru adalah Kemenkes nomor HK 0107 Menkes 2180/2023. Dan di mana pedoman ini adalah penyelenggaraan pelayanan paliatif yang tentunya ditetapkan pada tanggal 14 Desember tahun 2023. Jadi hampir 2 tahun yang lalu nih. Nah, beberapa poin penting itu membahas tentang yang pertama menghentikan aturan lama dari tahun 2007 yang sudah nggak relevan nih di era sekarang. Nah, kemudian landasannya juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa pelayanan paliatif wajib menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional. Nah, pelayanan paliatif sekarang ini tuh juga harus ada di semua level, jadi ada di rumah sakit besar, kemudian di puskesmas, bahkan di masyarakat yang untuk komunitas, seperti paliatif di rumah. Nah, pemerintah pusat dan daerah juga tentunya masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengawasi pelaksanaannya, gitu sih. Oh, berarti sekarang lebih makin jelas kan ya. Kemudian pada tahun 2024 lalu, apakah ada peraturan lain yang juga menyentuh aspek paliatif nggak? Tentunya ada, seperti di Permenkes nomor 19 tahun 2024 yang disebutkan kalau puskesmas ini wajib menyelenggarakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga paliatif. Yang dimana artinya sekarang paliatif tuh nggak cuma harus ada di rumah sakit yang besar aja, tapi juga di pelayanan dasar di puskesmas, bahkan di puskesmas yang ada di pedesaan itu. Oke, aku ingin tahu nih dari sisinya Risma nih, gimana sih peran perawat dalam implementasi kebijakan baru ini? Baik, jadi kan perlu kita semua tahu ya bahwa perawat itu merupakan garda terdepan. Nah, ada beberapa hal yang bisa menjadi fokus utama. Yang pertama, menerapkan praktik paliatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti mulai dari mengontrol gejala, memanajemen nyeri, membantu psikososial dan spiritual pasien, serta berkomunikasi pada akhir hayatnya. Kemudian bisa menjadi advokat dan edukator, yaitu mengajari pasien dan keluarga biar ngerti kalau paliatif itu bukan artinya menyerah, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Tapi tentu saja masih banyak tantangan. Misalnya, masih banyak perawat yang belum punya pengetahuan dan sikap yang cukup soal paliatif. Kemudian tenaga perawat yang kompeten belum merata, apalagi pada daerah-daerah terpencil. Setelah itu ada stigma di masyarakat kan masih kuat nih. Nah, banyak yang baru masuk layanan paliatif itu kalau sudah fase akhir. Oke, saya mau dengar nih dari sisinya Bella. Dari sisi pemerintah itu langkah konkretnya itu seperti apa sih supaya pedoman ini bisa benar-benar jalan di lapangan? Jadi saat ini kita itu lagi fokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah menyebarluaskan pedoman tahun 2023 kemarin ke seluruh daerah dan ngadain pelatihan buat tenaga kesehatan. Karena seperti yang udah dijelaskan tadi kan nggak cuma di rumah sakit besar ya, di puskesmas itu juga perlu, terus kemudian di daerah-daerah kecil, gerakan komunitasnya juga perlu. Kemudian yang kedua itu integrasi layanan paliatif ke program nasional kanker dan PTM atau penyakit tidak menular. Dan yang ketiga itu menyusun skema pembiayaan agar paliatif ini bisa dijamin lewat JKN atau BPJS, karena semua orang bisa mendapatkan pelayanan paliatif tanpa memandang status sosial. Nah, dan yang terakhir itu membangun kolaborasi lintas sektor. Jadi ada kolaborasi antar Kemenkes, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan juga lembaga sosial. Itu sih saat ini. Keren banget. Nah, kalau dari Risma nih, jika sebagai seorang perawat, apa harapan dan rekomendasi yang paling mendesak? Baik, untuk harapan dan rekomendasi menurut saya ya,
perlu adanya pelatihan dan sertifikasi terus-menerus biar kompetensi para perawatnya itu terjaga. Setelah itu ada terapkan early palliative care atau jangan nunggu parah dulu baru diberikan perawatan paliatif, tetapi pada fase awal sudah diberikan. Kemudian sistem rujukan antar fasilitas tuh harus saling nyambung gitu loh. Kemudian ada edukasi masyarakat soal makna paliatif, perlu digencarkan terus. Nah, yang terakhir, ada perlu monitoring secara berkala, biar terus disesuaikan dengan kondisi lapangan yang saat ini ada. Oke, jadi kita tidak perlu menunggu parah untuk mendapatkan layanan paliatif. Karena di stadium awal pun, pelayanan paliatif sudah dapat kita lakukan. Begitu ya teman-teman. Semoga kedepannya semua kebijakan ini nggak cuman hanya berhenti di atas kertas doang, tapi benar-benar bisa dimanfaatkan manfaatnya oleh masyarakat maupun bahkan pasien itu sendiri. Oke, sudah di penghujung acara tiba-tiba ini ya. Kita ngobrolnya sudah mau break aja. Oke. Pokoknya enak banget Iya, asik kan ya? Asik banget Kayak nih. aku tuh mau bahas terus lagi, pengen ngulas-ngulas lagi tapi mungkin lain waktu ya. Ya, Terima bisa kasih, diundang lagi ya, sih. terima kasih buat Bella Syarifah Labau dan Claris Madini Prastia sudah datang dan sudah membagikan ilmu kepada kita yang sungguh menjadi tambahan bagi kita yang telah mendengarkannya. Terima kasih juga buat kalian, kita sudah diundang ke podcast ini. Sama-sama. Dan buat penonton yang setia menonton kami, terima kasih telah dengerin podcast kami dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap peduli terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Kami pamit undur diri. Saya Milana Fiasa Fitri. Dan Adinda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.